Yes, Marion Jola sudah on air di Phoenix Radio Bali. Selamat datang Marion Jola. Hai. Finally dari kamu berkarir, ini adalah pertama kalinya mampir ke Phoenix Radio Bali. Iya, Thank you loh. Terima kasih juga. Kece banget. Padahal aku berkali-kali dari single kamu Jangan, terus yang lainnya sampai So In Love, Pergi Menjauh, terus yang syuting di Bali apa? Favorite Scene. Tuh pengen banget ngobrol sama kamu dan pengen tahu lebih banyak tentang kamu dan karya-karya kamu. Maaf ya, baru sempet sekarang. It's okay, karena kita bukan manusia sempurna bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Iya, betul. Hari ini kita bisa ngobrol dengan single baru. Dan gue bilang satu kata, single baru lo amazing. Terima kasih. Keren banget. Aku nonton dari video live version, sama video klip yang sebelumnya. Oke, tapi yang bikin gue penasaran adalah seorang Marion Jola. Kalau ngomongin tentang sekian banyak tema lagu, patah hati banyak ya di lagu-lagu kamu sebelumnya ya. Cuman ada yang dikemas dengan upbeat. Sebenarnya kalau secara tematik, seorang Marion Jola itu suka tema lagu yang seperti apa sih? Sebenarnya suka tema lagu yang seperti apa ya sebenarnya? Yang kamu pengen? Yang aku pengen. Ya. Yang aku pengen sih sebenarnya lagu-lagu girl power. Oke. Jadi lagu-lagu soal cewek yang unbothered, yang nggak bisa diganggu, yang nggak bisa disakitin, yang kalau disakitin dia bisa marah balik. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya. It doesn't have to be love. Itu harus soal cinta, bisa soal apa aja. Betul. Cuma emang aku sering merasakan emotional cerita dalam hidup aku kebanyakan cinta daripada yang lain sih. Jadi lagunya kebanyakan cinta. Gak masalah sebenarnya ya. Gak masalah sebenarnya. Ya, mungkin bisa menggunakan lagu jadi media selain cinta. Setuju. Karena cinta itu universal, terus materi lagu pun bisa muncul dari situ kan. Dan dari sekian banyak cerita hidup lo, akhirnya cinta juga kayak banyak single-single lo bercerita tentang cinta. Dan salah satu adalah single terbaru ini ngomongin tentang toxic people, toksiknya pasangan. Walaupun mungkin setiap orang pernah ada atau berada dalam toxic relationship. In real life mungkin lo juga pernah, gue juga pernah, dan Viners yang lagi dengerin atau juga lagi nonton itu pernah mengalami hal seperti itu. Gue pengen tahu, kalau misalkan aja lo pernah ketemu sama orang toksik, apa hal pertama yang bakal lo lakuin? Gue suka kasih makan toksiknya. Maksudnya? Jadi gue suka mendengarkan, gue suka meladeni. Oh, dengan cara seperti itu harapan lo apa? Gak ada harapan apa-apa sih, cuma ingin mengenal karakter manusia itu. Ngerasa lo lebih dekat sama orang yang kemakan itu. Iya. Jadi gue kayak lo toxic ini, tapi bukan menghindar. Iya. Lo akan jalani itu. Gue jalanin nikmati itu. prosesnya. Gue menikmati prosesnya untuk mengenal, untuk mempunyai pengalaman. Keren lo. Mengenal orangnya, tapi habis itu pasti kalau gue sudah cukup pelajarannya, gue akhiri pasti. Tapi gue mempelajari hidup, mempelajari karakter kalau ketemu orang kayak gitu kan. Keren banget loh. Masa di usia muda yang semuda kamu punya pemikiran seperti itu? Kadang kan orang toksik ya akhirnya dia menjadi orang yang toksik lagi, repeat. Pernah nggak sih dengar cerita seperti itu? Jadi ketemu orang toksik, and then dia juga ikutan toksik gitu. Tapi dari lo sendiri lo cerita bahwa adalah ini bisa menjadi pelajaran buat lo sampai lo pada di titik di mana lo akan ninggalin itu semua. Keren lo. Dan gue sendiri pernah jadi toksik juga gitu. Jadi kan belajar. Iya. Dan akhirnya bisa mengantisipasi itu ya. Nah, gue balik ke Bukan Manusia. Nah, ini ngomong tentang toksik. Tapi yang gue lihat adalah melihat dari video klip atau juga teaser segala macam. Video klip ini diambil secara lebih dewasa karena ceritanya adalah orang yang lari ketika dari nikah masih pakaian wedding dress dari gereja keluar. Apakah ini bentuk atau kode pendewasaan musik seorang Marion Jola atau? Iya. Betul sekali. Serius nanya lo itu. Tapi benar. Aku senang sih kalau ada yang menyadari itu dari segi sebenarnya dari segi musik, dari segi bernyanyi, dari music video emang semuanya itu pendewasaan. Karena emang lagunya gue tulis sendiri juga gitu. Terus produser ini juga benar sama aku lihat kreditnya ya kalau dilihat di kreditnya. Jadi ini pendewasaan dari segala sisi. Emang pemilihan music videonya jadinya sudah menikah. Kalau dulu kan cheerful gitu kan, ABG teenagers. Sekarang sih juga umurnya masih belum. Iya, lo masih muda banget sebenarnya. Cuma emang ya itu simbolis. Berarti kode gue ngelihat itu berarti benar ya, karena lo secara klip adalah ngambil lebih dewasa, nikah dan segala macamnya. Tapi yang menarik adalah lo ikut serta di situ. Gue ketika ngebayangin ketika lo nulis di situ, berarti akan ada proses di mana lo akan flashback lagi ke memori lo nulis itu. Pertama lo kali ingat nggak nulis itu pertama kali kapan? Wah,
berapa bulan yang lalu lagunya lah, pokoknya nggak terlalu lama karena lagunya pas udah ditulis langsung dikasih langsung oke. Nggak ada revisi lirik gitu. Part ini kayaknya nggak cocok sama gue deh. Coba ganti lirik, nggak ada. Nggak ada. Dari segi aransemen paling. Ada direkonstruksi sedikit. Cuma kalau dari lagunya, liriknya udah kayak gitu dari awal. Oh wow, baik. Aransemen bagian mana yang lo ngerasa harus dirubah lagi? Apa lagi? Bukan kita yang ngerasa sih, dari label sih yang ngerasa ada beberapa hal yang pengen mereka ubah. Karena kemarin tuh lagunya sebenarnya nggak sepop itu. Oh, aslinya nggak sepop itu. Ini kan pop agak banget R&B ya. gitu. Oh gitu. Terus kita coba bikin ke pop. Pas kita bikin ke pop lebay, kelamaan. Jadinya agak lama, ada musik ala-ala ADC gitu di tengah. Terus akhirnya dia jadi sekarang yang sekompak dan sepop sekekinian. Berarti ketika workshop ini lagu obrak-abrik, apa sih istilah obrak-abrik lagi? Beberapa revisi terjadi di aransemen. Lagu ini perjuangan banget karena berapa lama kita itu mencoba untuk mendapatkan kepercayaan. Untuk memproduksi lagu ini sendiri. Karena sebenarnya lagunya udah bagus kan. Iya, menurut kamu saat itu. Aku tapi dan kan ada workshop dan bla bla bla. Ya, dan Dennis Talakua yang nulis bareng dan kita pengen memproduserin sendiri. Cuma kalau dari label waktu itu pengennya tuh coba diproduserin sama yang lebih sudah berpengalaman dalam hal pop gitu kan. Cuma kita kayak enggak, kita bisa kok, coba kasih kita. Jadi kita mengalami revisi 3 kali apa 2 kali. 3 kali diproses meyakinkan itu sampai ketemu. Meyakinkan itu sampai ketemu formula akhirnya yang dirilis. Wow, tidak segampang itu ternyata. Seorang Marion Jola pun mengalami revisi berkali-kali guys untuk ngerilis sebuah single ya. Karena menjadi penulis. Iya benar. Lo ngerjain ikut serta di situ. Kalau lo cuman take record rekaman doang mungkin nggak masalah ya. Tapi akhirnya gue penasaran ketika lo nge-produce, lo ikut nulis juga di situ. Ketika take rekaman, lo butuh proses berkali-kali nggak untuk bawain lagu ini? Karena pasti lo orangnya perfeksionis ya untuk penciuman lagu dan segala macam kayak gitu. Gue pikir bakal berkali-kali. Ternyata enggak. Serius? Iya. One take? Dibilang one take sih enggak. Pasti ada proses recording seperti pada umumnya. Cuma soal feeling, soal apa, entah kenapa gue sama lagu ini tuh kayak nyatu banget. Pertama kali gue nulis lagunya nih. Pertama kali gue ambil demo, gue nangis. I see. Karena gue yang nulis kan. Iya. Terus gue demo. Pertama kali gue menyanyikan buat jadi demo nih, dikirim ke label. Nangis gue. Karena sedih, lagunya cengeng. Secengeng itu. Iya. Tapi ada kuat-kuatnya juga. Ada kuat-kuatnya juga emang. Cuma kalau dibandingin sama lagu-lagu yang gue nyanyikan sebelumnya, ini lagu paling cengeng. Iya lagi. Ya kan? Iya, ini coba cengeng. Kita cek di airplay lagunya, dia kan banyak banget tuh, masuk dari sekian 9 apa 7 lagu yang masuk di sini. Iya sih, ini yang paling. Kalau dilihat based on lyrics juga kemarin tuh kayak ya udah pergi sana kayak gitu kan. Ada yang paling sedih apa laguku? Menangis sampai air mata atau pergi menjauh? Ya segitu doang level sedihnya kan. Ini sedih banget menurut. Iya, karena menurutku juga sedih gitu. Karena kalau ngelihat dari ekspresi kamu ketika di klip atau juga live session, sampai seteriak itu dan semenjiwai itu dengan lagu seperti Music ini. Music video nangis pokoknya. Parah walaupun sih, gak kelihatan ya. Parah, kelihatan banget di situ. Tapi makanya gue bilang appreciate bahwa gila ya Marion Jola ngerilis lagu seperti ini dibanding dengan lagu yang lainnya beda gitu kan. Ini yang lo bilang tadi adalah ini yang paling cengeng gitu. Tapi ketika yang ditanya momen paling berkesan lo ketika record lagu ini, menurut lo momen part mana? Apakah ada berantem-berantemnya dulu sama Dennis atau? Kalau itu proses pembuatan kita ya? berantem karena terus ya. Karena lo lebih dominan apa dia yang dominan? Sama-sama dominan. Terus gue tuh bego sebenarnya kan musik. Enggak beneran, ini sebenarnya basically musik tuh gue bego sebenarnya. Karena gue nggak belajar. Tapi gue tuh penyanyi tutornya. Kamar mandi. Wow. Bathroom singer yang ikutan Indonesian Idol nggak sengaja terus jadi penyanyi. Jadi basically musik nggak ada. Baru belajar selama sekarang mungkin mau 5 tahun gue belajar bermusik. Lo setelah dari Idol baru ikut belajar benar-benar musik. Jadi proses kerja samanya kita tuh sulit. Kenapa? Misalnya gue kan mau ikutin produserin gitu. Misalnya gue punya ide, aku pengen ada musik bunyinya kayak gini, dicontohinnya gini, dung tak 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 tak, gila nggak lo? Nggak ngerti, parah malah gue. Kalau jadi orang yang bikin musik. Iya. Jadi kita nggak cocoknya karena itu. Karena dia kan belajar, orang yang sekolah, orang yang kerjaannya musik gitu. Sama gue yang
musik itu hobi, it's my life and everything. Cuma emang nggak tahu dasarnya seperti apa. Gitu. Jadi berantem. Cuma balik lagi ke recording. Iya. Paling berkesan itu ada. Jadi di awal itu lagunya tinggi dari awal sampai akhir. Itu sama, dia nggak ada modulasi. Terus tiba-tiba sama vokal directornya diturunin satu di awal, di belakangnya tiba-tiba dikasih modulasi di chorus akhir yang kalau didengar pengorbanan. Gue gak bisa nyanyi lagi. Semua adalah part di part akhir. Belakang. Kurangku apa untuk semua. Tiba-tiba dia naik di tengah-tengah itu. Itu berkesan karena baru muncul di recording. Oh, itu jadi baru ada ketika Dennis recording. Lagi. Perubahan modulasinya memaksa Dennis untuk kita take lagi ulang. Wow. Jadi pas di recording itu diubah seadanya sama vokal directornya dan juga Dennis. Gue gak ngerti otaknya mereka berdua. Tiba-tiba mereka bikin modulasi itu pindah ke belakang, yang kalau orang-orang bilang bagian paling kerennya. Terus habis itu kita harus take lagi. Dia harus take lagi musiknya. Karena mungkin dia pengen dapat hasil yang lebih maksimal yang mungkin dia bisa tahu dari situ kan. Kalau dia kan paham banget paham banget buktinya. Tapi gue bilang kalau misal lo tadi bilang gue bego segala macam, gue lihat adalah lo paket komplit gitu. Satu yang mungkin nggak tahu, satu tahu, tapi akhirnya mengcombine itu semua menjadi sebuah karya dan gue salut sama itu sih. Keren kalian. Wah, tapi kalau ngomongin tentang klip makanya itu lo berapa lama syuting dan kenapa Jogja? Kenapa nggak Bali? Kenapa nggak Bali ya? Iya. Apakah karena udah favorite kenapa di kampung gue sendiri juga di Sumba banyak kenapa? Benar-benar. Itu juga pantainya bagus. Apakah ada hal apa? Karena waktu syuting itu lagi humid, udaranya tuh lagi mendung, lagi hujan. Nah, gue tuh tadinya mau bikin di Sumba. Di Sumba tuh sedang hijau sayangnya. Gue ingin music video ini tuh tidak ada hijau sama sekali sebenarnya. Lebih ke gersang sesuai perasaan ya. Sesuai perasaan. Desert gitu. Ya mikirnya waktu itu ya udah Jogja aja. Berapa lama? Syutingnya cuma 2 hari ya, 2 hari. 2 hari doang? 2 hari itu karena kebagi ada photoshoot dan lain-lain. Tapi kalau syuting whole music videonya sehari doang ya. Sehari doang. Nanti yang lama kan proses editing dan segala macam tim yang lain yang ngerjain ya. Kalau lo kerja di situ doang. Tapi ketika lo ngeliat pertama kali hasilnya gimana? Ngelihat pertama kali hasilnya ternyata bisa sekeren itu. Ya happy lah sebenarnya karena kali ini music videonya konsepnya kan dari orang-orang dari sananya. Jadi gue mengikuti alur aja dan pas gue lihat hasilnya, oh bagus, it looks sedih dan sederhana. Dari workshop pun lo udah bisa ngebayangin bahwa klipnya akan nanti seperti itu? Kalau iya. Berarti udah ada bayangan. Oh pasti akan seperti ini dan ternyata memuaskan seperti apa yang lo mau. Dan cuma waktu itu nggak mikir soal jadi pengantin. Awalnya. Emang sebelum awal jadi pengantin ada ide-ide lain yang coba diajuin? Sama sih sebenarnya di desert itu gue pengennya di desert itu. Cuma gue nggak mikir gagal kawin. Sebegitunya. Gue nggak sedrama itu soalnya orangnya kan. Nah orang-orang yang drama itu dari kantor yang paham. Ini harus jadi pengantin nih. Mereka yang menggali di situ. Dewasa juga, aku bilang gitu, nggak apa-apa. Oke. Benar kalau gue mikir waktu itu, itu terlihat dewasa sih. Patah hatinya tuh bukan patah hati menye-menye jadi betul. Jadi nggak apa-apa, jadi pengantin aja. Di sosial media cuttingan klip lo itu terus dinyanyi sama teman-teman di TikTok, di Reel segala macam. Seorang Marion Jola sempat ngeliat nggak beberapa teman-teman yang nge-create? Gue lihat banget. Gimana khususnya perasaan seorang Marion Jola yang orang ngefans sama kamu? Lagu ini sama Overthinking tuh gue lihat banget respon orang karena lagu yang gue tulis sendiri. Jadi gue liatin satu persatu responnya bahagia dong. Terus jadi apa yang pengen kamu bilang kepada orang-orang yang meng-appreciate karyamu? Terima kasih aja karena sudah jatuh cinta sama lagunya karena itu yang diharapkan. Jadi terima kasih terus ditunjukkan gitu. Ya sesederhana itu. Saling support terus berkarya ya. Tapi Marian terus ada juga konsep live version itu emang sudah didesain dari awal akan ada atau lo baru mikir atau tim baru mikir setelah rilis? Sudah didesain. Konsepnya emang didesain dari awal kayak gitu. Live versionnya kan yang di YouTube. Iya, mati memang kita udah punya rencana untuk bagian dari paketnya bukan manusia si single bukan manusia ini. Live versionnya. I see. Jadi memang sudah didesain dari awal bahwa konsepnya akan seperti ini, promonya akan seperti ini. Baik. Dan sekarang sudah 2,7 juta terakhir
Iya. Yang views sempat ngecek nggak terakhir? Iya, Kapan terakhir ngecek? 2,7 ya. 2,7 dan mudah-mudahan angkanya akan terus naik lagi. Walaupun sebenarnya mungkin lo akan lebih nikmat atau lebih ngerasa happy ketika orang beli karyanya juga. Bener dong. Streamingnya lebih sering lagi atau request di radio lebih sering lagi. Nah, kalau ngomong tentang bukan manusia, terus sebenarnya dari banyak karya kamu yang sudah kamu rilis, satu hal yang sebenarnya lo pengen sampaikan ke fans lo atau pendengarmu apa sih lewat musik? Yang mau gue sampaikan ya ke fans ya. Kayaknya gue belum punya tujuan sebesar itu, seluar biasa itu. Tapi yang pasti gue pengen lagu-lagunya menjadi teman, menjadi pendamping. Karena gue hidup selama ini butuh musik sebagai pendamping. Gue sedih, gue butuh pendamping. Gue ngerasa gak nyaman, gue butuh mendengarkan musik. Jadi gue berharap musik-musik gue bekerja dengan sama untuk mereka. Tapi kalau dibilang pesan sih untuk mereka nggak ada, tapi kalau dari gue ada. Jadi maksudnya kayak personally kalau misalnya orang dengerin musik gue semoga mereka tahu kalau misalnya gue bukan cuma nyanyi doang, bukan cuma mau jadi penyanyi aja. Gue pengen jadi musisi yang membuat karya, membuat lagu yang banyak gitu. Nggak ngerasa capek ngerjain itu semua? Capek, tapi bukan capek fisik, bukan capek otak, capek sama respon fans. Emang respon mereka? Respon fans sekarang tuh unik. Mereka all about angka, all about sensasi yang kamu bisa bikin biar kamu bisa naik. They're all about story, they're all about gemilang gitu. Padahal menurut aku menjadi musisi, menjadi penyanyi bukan soal jadi yang paling terkenal, jadi yang paling bersinar, enggak, tapi jadi orang-orang dengan karya yang paling berbicara. Nah, gue pengen jadi musisi yang membuat musik-musik yang ada ceritanya, musiknya dibikin sendiri, punya cerita sendiri, dan nggak mengejar cuma numbers. Ya itu keviralan paling tadi. bersinar. Itu sih paling maksudnya klarifikasi gitu. Jadi harus tahu. Kalau misalnya nanya aku bikin musik buat apa ya, buat itu. Jadi biarkan setiap musisi ini berkarya, bahkan mungkin ya seperti aku bilang tadi, sebenarnya angka 2,7 atau angka-angka yang lainnya itu tidak jadi masalah, tapi sebagus apa karyanya yang bisa kamu nikmatin, lo bisa dengerin pas kapan aja, itu jauh bisa lebih diapresiasi. Mungkin akan lebih hati-hati bagusnya ketika kita mau komentar tentang fisik lah, tentang karya Marion misalnya nggak setenar Doi gitu, misal aku penyanyi dibandingin kayak gitu. Masa kan setiap orang tuh punya beda-beda goals ya, dan buktinya tadi lo cerita lo nge-produce, lo ciptain. Mungkin yang lain tidak menciptakan gitu, cuma nyanyiin lagu orang mungkin. Pencapaiannya kan beda-beda. Jadi setiap musisi itu punya goals masing-masing. Mari kita support cara positif supaya mereka terus berkarya. Itu sih kuncinya yang paling penting. Jadi gue ngerasa wah, ini perkembangan yang sangat luar biasa. Dan lo mungkin berada di circle yang benar. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Gimmick ketika lo perform on stage, kadang lepas sendal. Masa lo kan biasa cantik ya, elegan pakai heels, tiba-tiba lo lepas sendal apa segala macam, itu lebih kepada spontan kadang terjadi. Lo ngelihat crowd atau spontan? Biasanya karena kondisi licin misalnya. Enggak, sebenarnya gue tuh selalu pakai heels. Gue nggak bisa kalau nggak pakai heels kan. Waktu itu misalnya lepas, contohnya kayak gini nih, tiba-tiba kayak gini lepas. Lihat nih lepas. Ini jujur banget ya, astaga. Ini baru lepas nih tadi nih, gue turun mobil, gue nggak tahu kenapa nih dua lepas gara-gara Bali lagi becek atau apa. Iya. Ini serius banget loh guys. Ini serius nih. Misalnya kayak gini ya gue harus lepas sepatu. Cari aman ya. Karena gue nggak bisa lompat-lompat. Bener. Kayak gitu sih. Karena lo energik on stage. Karena gue energik. Kalau dibilang gue ada gimmick-gimmick yang dibikin nggak pernah ada. Kemarin waktu itu terakhir ada yang viral lagi gara-gara gue ngomong sama orang-orang yang dulu ngebully gue gitu. Itu nggak ada gue rencanain, emang tiba-tiba keluarnya waktu itu. On stage apapun bisa terjadi karena kita ngelihat reaksi crowd kan. Karena lihat reaksi crowd, ngelihat mood sendiri. Kadang gue bahkan nggak mementingkan reaksi crowd kadang, karena gue tuh nggak mau terpengaruh. Kalau misalnya crowdnya kayak lagi ngantuk gitu, gue nggak mau. Ngantuk nih. Kadang gue malah nggak merhatiin. Betul. Dari guanya sendiri sama anak-anak di atas panggung biasanya ada karena miring-miringnya. Iya benar. Masa seru in a good way ya. Maksudnya gue suka aja ngelihat orang kayak ini penyanyi jujur ya gitu. Masa Marion yang kita tahu performnya mungkin sangat cantik, elegan di foto-fotonya, tapi on stage ya bisa berubah menjadi apapun dan sesuai kemauan dia. Nangis terharu ketika bukan manusia lo nyanyiin waktu konser di
di kampungmu? Iya, ada yang tiba-tiba hafal. Ada yang tiba-tiba hafal. Nangis. Terharu, nangis. Iya, Gitu. ya, lu jujur gitu. Jujur, Luar biasa sekali. Tapi lu capek nggak hari ini? Sebenarnya aslinya capek ya. Enggak, capek enggak, jet lag. Oh iya juga sih, berdatang dari Gili. Baru dari Gili. Itu Terus project sebelum juga atau? Enggak. Oh, Lagi oke. libur sebenarnya gue kesini ini kenapa sempat buat ke radio kan gue pernikahan temen. Oke. Ada lah, pasti udah viral abis ini. Harus masih rahasia soalnya. Oke, nggak usah disebutin, ntar lu bilang ember lagi mulutnya, nggak usah ya. Biarin aja nanti TikTok yang akan bicara. Pokoknya ada pernikahan temen gue, jadi gue bisa mampir. Terus kemarin ke Gili dulu. Iya, aku Nah, liat dari di Gili Instagram. sebelum kesini itu naik kapal kan. Sebelum naik kapal yang buat pulang, itu gue masih naik kapal lagi di sana, masih naik yak. Oke. Terus udah gitu ombaknya keras, jadi gue tuh kan masih. Tapi lo nggak mabuk laut sih, aman. Gue mabuk laut di kapal pertama, kapal Oke. kedua enggak. Tapi mesti jadi jet lag aja gitu, Iya, iya, nyampe iya, kesini udah gelap. Iya iya. Dan cuaca Bali yang sangat tidak bersahabat. Iya, dan hujannya ya ampun rembes saya di villa. Makanya saya terharu Anda mau mampir ke radio di mana-mana. Sebenarnya artis ya, mending gue tiduran aja dulu ya di villa Gue ya. salah banget nih tadi taruh sepatu di luar dia jadi copot. Tapi nggak ada yang salah karena Gue akan beli lagi buktinya- sepatu dari toko ini. Mudah-mudahan nanti di Bali banyak lah toko sepatu ya. Kok Niluh mungkin mau endorse Marion Jola, boleh lah, kasih aja. Boleh kan, nggak masalah Gak dong. sih, gue lebih kasih gue lem Cina Oh, gue tempel lagi. Wah, sangat DIY banget ya. Boleh, luar Ya, biasa. tapi gue loh. orangnya gitu kalau kayak gini Ya, pengennya tapi gue perbaiki. suka. Lo pernah bikin satu statement adalah lo nggak gampang untuk dalam artian kemakan sama lifestyle orang. Itu yang gue suka dari lo. Gue lupa Oh, iya, nonton iya, interview dan- di mana. iya. Dan lo nggak harus branded, tapi lo tetap jadi be who you are. Dan Iya. gue bilang, wow. Gue pikir kayak Marion tuh kayaknya tasnya harus begini, kukunya harus begini, rambutnya harus begini. Ternyata enggak loh. Jadi kayak hebat memaksimalkan. Enggak, maksudnya biasa aja nggak sih? Kuku Masa hebat cewek- sih. lebih hebat partner siaran aku biasanya lebih panjang-panjang dia mah. Jadi kayak macam-macam gitu masa. Dan lo masih sempat untuk mikirin itu dan ternyata circle lo nerima itu. Ya kalau gue sih sebenarnya oke, kalau self pampering atau beli barang, beli semaunya. Kalau emang duitnya ada, hatinya pengen beli. Iya, kalau pengen kan, Tapi masa- bukan kayak ngelihat oh tas baru, ih dia udah punya, gue harus punya. Itu enggak. Nggak Itu kemakan bukan kayak oh ini lagi diomongin luxury brand atau apa enggak Itu gitu. bukan karakter Iya aku, kan? ya. Jadi kalau emang lo pengen aja lo beli reward buat diri lo kan. Iya, buat Oh. diri sendiri. Wow, bagus. Makanya nggak terpengaruh juga sama kayak fans dan segala macam. Oh, baiklah, luar biasa. Yang lucunya sekarang ini. Ya walaupun emang fans kadang bisa ngubungin lo lewat DM apa segala Oh, macem kan. Masa dan sekarang nggak sangat harus deket- fans gue mah pada chill banget. Oh, justru mungkin Penggemar misalnya nih, penggemar idol seluruhnya seperti itu. Iya 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 iya. Yang lucu banget aja aku lihat baru tahun ini aku lihat itu terlihat. 2 tahun akhir ini. Karena the power of social media lo tau nggak makin brutal dalam Iya, artian beberapa part. karena Jadi makin berkembang kalau ngelihat dari cara streaming dan segala macam juga emang makin berkembang. benar-benar. tahun-tahun Satu sisi bagus. Satu sisi bagus. Satu sisi kalau tidak bisa digunakan dengan baik itu justru berbahaya buat diri Iya. lo dan juga buat orang lain. Ngapain lo ngerepotin urusin orang? Mending lo fokus sama goals lo apa. Misal kalau mau kuliah lo fokus lulus kuliah, berkarir lo berkarir. Iya. Masa ngebandingin si A dengan si B? Setuju gak sih? Iya, gue Karena- sih lagi pengen develop banget di dalam di musisi ini. Oke, karena kita manusia dan mereka itu bukan manusia, gue pikir. Yes. Orang-orang yang komentar negatif buat apa kan? Penasaran seperti apa bukan manusia akan dibawakan secara live? Tunggu sesaat lagi.